Kemenkumham sebagai sebuah lembaga yang dilegitimasi dengan asas hukum. Dan itu sudah sejak terdiri dari struktur Dewan Pengawas, Dewan Pembina, dan Pengurus Harian. Pengurus Harian, Ketua Yayasan, Sekretaris Yayasan, Bendahara, dan Kepala Tata Usaha Yayasan. Marketing kami dalam mempromosi sekolah-sekolah di sekitaran Flores dan NTT pada umumnya, sehingga konsorsium berita Tribun News ini membantu sekali. Alfamart itu dalam rangka praktikum sisa-sisa jurusan di luar daripada yang tidak dilakukan sebagai guru di sekolah. Jadi guru tidak bersifat rutin di sekolah, tapi dia harus out of the box. Jadi harus ekspor terus. Kalau saya selalu katakan sama mereka, bulan depan berakhir, moga-moga diperpanjang lagi. Iya, Bapak Ibu, bahwa saya ingin mengantar Bapak Ibu sedikit mengenal lebih dekat tentang Papua. Kita langsung ke sejarah Papuanya. Yayasan tertua karena wilayah selatan Merauke baru-baru ini merayakan 118 tahun Gereja Katolik dan karya pendidikan di sana 1902. Bapak Ibu, saat ini saya tidak lagi memberi reward kepada sekolah yang juara di kota Jayapura. Awalnya saya hampir 1 tahun memberi penghargaan kepada guru berprestasi, termasuk guru penggerak SMA di kota Jayapura yang ini semua sekolah penggerak. SMP-nya 3 juga semua penggerak. Bahkan ada pengajar penggerak nasional. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan memang akhirnya berdampak prestasi. Kita lihat banyak sekolah Katolik saat ini juga ambil bagian di level nasional. Penulisan surat lomba tingkat nasional bahkan diikuti oleh ASEAN. Siswa dari kami juara 1-2 tahun lalu, kemarin lagi juara. Itu artinya menunjukkan bahwa pendidikan kita juga tidak sekedar nama saja, menunjukkan kualitas kepada masyarakat. Yayasan yang unggul pertama adalah mitra strategis adalah pemerintah daerah. Pemerintah ini sekali lagi dengan berikan kualitas pendidikan, peningkatan SDM, kemudian pemberian reward, penghargaan, dan termasuk di dalamnya adalah membangun kemandirian. Dalam hal ini adalah pengembangan unit usaha yang hendak SE yang baru juga dari SPP. Kami dalam waktu dekat juga membeli lahan di wilayah Koya sebagai pengembangan ke wilayah perbatasan PNG, lahan sekitar 5 hektar untuk juga program investasi. Kurang lebih 5 miliar harus disiapkan sana. Perlunya peningkatan SDM guru lewat berbagai pelatihan. Outline dan profil Yayasan Yosef YMY, tata kelola Yayasan Kolaborasi dan Kemitraan Kemudian. Jadi dia tidak memimpin sekolah dengan seleranya dia sendiri, tetapi sudah ada buku panduan. Kemudian, kecuali memang penting sekali dalam unit mengajukan permintaan. Jelas milik para Budi Revisi, ya, para Budi Revisi yang selama ini karya utamanya memang bidang pendidikan, walaupun ada banyak provinsi di 5 keuskupan. Dilihat dari situ kan kerjasamanya sudah sangat jelas ya. Berapa dinas pendidikan kabupaten dan kota, berapa gereja paroki, uskupnya aja ada. Kami 24.429. Entah karena atap yang bocor dan rusak. Yayasan yang pasti punya praktek baik yang lebih baik dari yayasan kami. Tapi kami akan mencoba untuk sharing apa saja yang kami lakukan di yayasan kami. Kaitan administrasi, kami tidak menguraikan secara rinci ya. Jadi ini perlu pengelolaan sumber daya manusia yang terus menerus dan pengembangan staff,
penerimaan jumlah siswa memang yang saat ini di kota kami itu negeri itu bertambah terus, sehingga kami juga terus harus melakukan. Kelima narasumber yang sudah mengungkapkan pengalamannya, yang pertama bahwa LPK harus mulai membenahi diri dari dalam. Yang kedua, perlu membentuk sumber pendapatan lain di luar SPP. Jangan mengandalkan SPP. Tiga, perlu peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai, karena inilah yang membuat banyak orang lari ke P3K. Karena standar kesejahteraan di bawah UMR untuk ini lembaga-lembaga Katolik. Yang keempat, membuat sistem pembukuan yang tersentral. Jangan buat sendiri-sendiri, masing-masing unit ikut otaknya masing-masing. 5. Sekolah terus menghidupi spiritualitas Katolik. 6. Berani menghadapi persaingan dengan lembaga pendidikan lainnya. 7. Pembenahan dan pembinaan serta pelatihan SDM. 8. Promosi SDM, promosi sekolah dengan program unggul yang melebihi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya apa yang diungkapkan oleh salah satunya dari Museli dengan Bruder tadi, program unggul. Sekarang akreditasi tidak lagi A, B, C, tapi unggul, sangat baik dan baik. Apabila sekolah hanya menjalankan sesuai dengan standar, itu amat baik. Kalau sekolah yang unggul, dia membuatkan program di atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah agar sekolah Katolik tetap unggul. 9. Membangun kerjasama atau membangun networking dengan stakeholders. 10. Pembenahan sarana prasarana sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir, harus berpikir out of the box untuk situasi saat ini. Ini 11 poin yang saya catat dari apa yang diseringkan oleh kelima saudara kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Robi, 2 Bapak Sylvester, 3 Suster Leoni, 4 Bruder Suwarto, 5 Ibu Serli. Selanjutnya kami butuhkan pendalaman atau pas. Karena punya seorang notulis yang bisa memunculkan butir-butir emas dalam pertemuan nasional. Ini konteks pertemuan nasional, brother. MNPK dan ada orang-orang yayasan hampir seluruhnya ada di sini. Dan tadi siang kita bicara soal data dari Pak Elmanik. Kita mungkin perlu juga catatan data tanda tangan sehingga kita sekali lagi mengusulkan dan mempertanyakan ke pusat. Sayang sekali Pak Iwan tidak hadir untuk bisa mendengar kita, hanya perwakilan dari Kalimantan Timur. Apa tindak lanjut dari pertemuan kita ini? Tentu kita rekomendasikan kepada Presidium MNPK untuk menyuarakannya sekali lagi tentang guru kita yang P3K. Misalnya untuk yang di daerah Bruder berani karena memang punya guru yang banyak. Misalnya saya dari Banjarmasin ya, kami di daerah yang minoritas untuk mendapatkan izin saja seperti yang dialami oleh Suster YMY tadi, Yayasan YMY itu udah sulit. Apalagi kami diberi tenaga. Maka contoh soal yang kecil, brother. Kalau kami punya guru 20, 10, 3 tahun lagi pensiun. Lalu kami punya guru muda 10 orang lagi.